Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukyah Fatihur Rahman. Saya merupakan tutor bahasa Inggris pada bimbingan pelajar Sigma Banjarnegara. Dan pada video kali ini, saya akan bersama-sama melaksanakan pembahasan tryout TKA B13 dalam subtes bahasa Inggris. Langsung saja kita mulai dengan membahas soal nomor satunya. Di sini soal nomor satu berbunyi determine whether the following statements are true or false. Tentukanlah apakah pernyataan di bawah ini merupakan pernyataan yang true atau benar atau false atau salah, tidak sesuai dengan apa yang ada di teksnya. Supaya bisa menjawabnya dengan akurat, kita perlu membaca teksnya secara sekilas. A kangaroo is an animal found only in Australia. It has a smaller relative called a wallaby, which lives on the Australian island of Tasmania and in New Guinea. Kangaroos eat grass and plants. They have short front legs, but very long and strong back legs and a tail. These are used for sitting up and for jumping. Kangaroos have been known to make forward jumps of over 8 meters and leap across fences more than 3 meters high. They can also run at speeds of over 45 kilometers per hour. The largest kangaroos are the great gray kangaroo and the red kangaroo. Adult grows to a length of 1.60 meters and weighs over 90 kilos. Kangaroos are marsupials. This means that the female kangaroo has an external pouch on the front of her body. A baby kangaroo is very tiny when it is born, and it crawls at once into this pouch where it spends its first 5 months of life. Disebutkan dalam teksnya bahwa teks ini membahas tentang suatu hewan bernama kanguru. Yang kanguru ini hanya bisa ditemukan di Australia dan mereka memiliki habitat di Pulau Tasmania dan juga di New Guinea. Kanguru juga dijelaskan suka memakan rumput maupun tumbuhan. Mereka memiliki kaki depan yang pendek, tapi memiliki kaki belakang yang panjang dan juga kuat, dan juga mereka memiliki ekor. Yang kaki dan ekor tadi itu digunakan untuk duduk dan juga untuk lompat. Kanguru juga diketahui memiliki kemampuan untuk melakukan lompatan lebih dari 8 meter dan juga bisa melompati pagar dengan tinggi lebih dari 3 meter. Mereka juga bisa berlari dengan kecepatan lebih dari 45 kilometer per jam. Kemudian kanguru dijelaskan juga kanguru yang paling besar adalah jenis kanguru Great Grey Kangaroo dan juga Red Kangaroo. Di mana dewasanya kanguru itu bisa bertumbuh mencapai 1,6 meter dan memiliki beban atau berat sampai lebih dari 90 kilogram. Dijelaskan juga bahwa kanguru adalah hewan yang marsupial atau hewan yang memiliki kantung di tubuhnya. Dan kantung ini digunakan oleh bayi kanguru untuk hidup selama 5 bulan pertama ketika mereka baru saja dilahirkan. Selesai. Sekarang kita tentukan apakah kalimat pertama, kedua, dan ketiga merupakan kalimat yang true atau kalimat yang false. Untuk menjawab nomor satu, according to the text, the kangaroo can grow as tall as a man. Menurut teks, kanguru bisa tumbuh setinggi seorang laki-laki. Apakah true atau false? Jawabannya bisa kita temukan pada kalimat ini. Kalimat yang saya tandai berwarna kuning berbunyi adult grows to a length of 1.60 meters and weighs over 90 kilos. Kanguru dewasa bisa tumbuh mencapai tingginya 1,6 meter dan berat tubuhnya bisa mencapai lebih dari 90 kilo. Kalau kita lihat di sini dijelaskan tingginya bisa mencapai 1,6 meter yang jika kita simpulkan bisa menjadi 160 cm atau jika kita konversikan menjadi cm maka menjadi 160 cm yang mana itu merupakan tinggi rata-rata manusia terutama berada di Australia dan juga seperti di Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pernyataan nomor satu adalah pernyataan yang true atau benar sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam teksnya. Kemudian, pernyataan nomor dua berbunyi, long tails are used for sitting up and for jumping. Ekor yang panjang itu digunakan untuk duduk dan juga untuk melompat. Untuk menjawabnya, apakah dia merupakan true atau false, kita bisa perhatikan dua kalimat ini.
They have short front legs but very long and strong back legs and a tail. These are used for sitting up and for jumping. Jadi, bagian tubuh kanguru yang digunakan untuk sitting up dan juga jumping atau duduk dan juga melompat adalah kombinasi bagian tubuh antara kaki dan juga tail atau ekor. Sedangkan yang disebutkan pada pernyataan nomor 2 yang digunakan untuk sitting up and jumping adalah hanya yang disebutkan hanya long tails. Tidak ada penyebutan tentang eh, legs atau kaki. Maka dari itu, karena yang disebutkan dalam pernyataan kedua ini tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam teks, dia termasuk merupakan kalimat atau pernyataan yang false. Lanjut ke pernyataan nomor 3. We know from the text that kangaroo has habitat in Tasmania. Kita tahu dari teks bahwa kanguru memiliki habitat di Tasmania. Untuk menjawabnya, kita bisa melihat kalimat yang ini. Nah, disebutkan di situ bahwa kanguru bersama dengan spesies saudaranya bernama wallaby, mereka memiliki habitat berada di Tasmania dan juga New Guinea. Maka dari itu, karena pernyataan 3 sesuai dengan apa yang ada di teks, dia merupakan pernyataan yang true atau benar. Maka kita sudah menemukan polanya TFT atau true, false, true. Jawabannya yang nomor 1 adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 adalah merupakan suatu teks naratif, cerita yang terjadi di masa lampau, maka banyak akan menggunakan gaya bahasa past tenses atau tenses masa lampau. Kita baca teksnya, dan ini jenis soalnya adalah jenis soal mengisi kalimat rumpang. Di mana di sini ada kalimat yang tidak lengkap, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, dan kita diminta untuk melengkapinya dengan kata yang sesuai atau kata yang tepat. Nah, kita baca dulu keseluruhan isi teksnya supaya kita tahu konteksnya. Long ago, a rich man wanted the very best education for his son, and so he sent him abroad to learn other languages. A few years later, when the young man returned home, the only language he had learned was the dog's language. The father was so indignant that he drove his son out of the house and said that he wished to have nothing further to do with him. The young man, blah blah blah, his house with his broken heart. Jadi, pada paragraf 1 dijelaskan bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang laki-laki yang kaya yang menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi si laki-laki kaya itu mengirim anaknya ke luar negeri untuk mempelajari bahasa asing atau bahasa lain. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah dia kembali ke rumah, eh, satu-satunya bahasa yang dipelajari oleh anaknya ternyata adalah bahasa anjing atau the dog's language. Nah, hal tersebut membuat ayahnya sangat marah dan bahkan ayahnya eh, mengusir anaknya keluar dari rumah dan mengatakan bahwa dia tidak ingin berurusan lagi dengan anaknya tadi. Nah, kemudian inilah kalimat yang perlu kita lengkapi. The young man did blah 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 his house with his broken heart. Kalau kita lihat dari konteks kalimat sebelumnya ataupun paragraf sebelumnya, dijelaskan bahwa yang sedang terjadi adalah anaknya ini sedang diusir keluar dari rumah oleh ayahnya. Maka kata kerja yang di sini yang paling tepat adalah the young man left his house with his broken heart. Anak muda itu meninggalkan rumahnya dengan hati yang hancur. Left. Nomor 2 adalah B. Left sendiri merupakan bentuk past dari tenses, bentuk pas dari kata kerja leave atau meninggalkan. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Di sini opsinya antara fight, bark, pack, crack, dan juga scratch. Terus kita baca lagi paragraf kedua. After a great deal of wandering, the young man arrived in a village which was terrorized by a group of fierce dogs. Although everybody had advised him not to wander there, the young man insisted on going into the woods where the dogs lived. And to much amazement, he returned without even a blah blah blah. Setelah berkelana beberapa waktu,
anak muda yang tadi barusan diusir oleh ayahnya itu mencapai suatu desa atau sampai pada suatu desa yang desa itu sedang diserang oleh a group of fierce dogs, sekawanan anjing yang buas. Nah, meskipun semua orang sudah menyarankan anak laki-laki itu untuk tidak memasuki daerah yang berbahaya itu atau desa itu, anak muda itu tetap bersikukuh untuk memasuki daerah itu. Dan anehnya, dia bisa kembali tanpa titik-titik. Jadi yang perlu kita isi pada bagian nomor 3 ini adalah menunjukkan bahwa dia bisa kembali tanpa adanya perlawanan. He returned without even a fight. Maka jawaban nomor 3 adalah yang tepat adalah yang A. He returned without even a fight. Dia bisa kembali tanpa adanya perlawanan. Kenapa? Karena ternyata dia menggunakan ilmunya yang dulu dia pelajari tentang dog's language atau bahasa anjing. Jadi dia tidak diserang oleh anjing-anjing itu karena dia bisa memahami apa yang anjing-anjing itu katakan. Kemudian lanjut ke kalimat berikutnya. He said that the dogs had spoken to him, explaining they were blah 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 because they were compelled by a spell to keep guard all the time over a rich treasure chest buried in the woods. Dia mengatakan bahwa anjing-anjing itu tadi sudah berbicara kepadanya dan mereka menjelaskan bahwa mereka itu bisa menjadi buas karena mereka sedang disihir oleh eh, seorang penyihir mungkin agar mereka bisa atau mau menjaga suatu harta karun yang dikubur di dalam hutan. Jadi yang perlu diisi di nomor ini, nomor 4, adalah eh, menjelaskan bahwa mereka merasa kecewa karena mereka terkena sihir agar mereka mau untuk menjaga harta karun tadi itu selama-lamanya di dalam hutan ini. Maka dari itu, kalimat yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang nomor 4 atau bagian rumpang nomor 4 adalah disappointed atau kecewa. Jadi dijelaskan di situ bahwa alasan kenapa anjing-anjing itu menjadi fierce atau menjadi puas adalah karena mereka eh, kecewa, merasa kecewa karena mereka telah dipengaruhi oleh sihir. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, sedikit revisi, soal nomor 5, opsi nomor 6 itu tidak ada. Jadi kita buang saja. Buang ya. Oke. Soal nomor 5, diminta kita untuk arrange the sentences below into a good order. Urutkanlah kalimat-kalimat yang ada di bawah ini menjadi urutan yang baik atau urutan yang tepat. Nah, ini merupakan jenis teks prosedur dan kita diminta untuk mengurutkan kembali agar urutan teks prosedur ini sesuai dengan urutan yang tepat mulai dari awal atau pertama sampai ke urutan yang terakhir. Semua opsinya menyatakan bahwa nomor 3 itu menjadi urutan yang paling pertama. Maka dari itu kita ikuti saja. Urutan pertamanya adalah first, crack an egg into a bowl. Pertama-tama, pecahkanlah telur ke dalam suatu mangkuk. Kemudian setelah itu, grate the cheese into the bowl and stir. Apa yang dimaksud dengan grate the cheese? Maksudnya adalah parutlah keju ke dalam mangkuk tadi dan aduklah bersama dengan adonan telurnya. Kemudian setelah satu adalah 4. Heat the oil in a frying pan and pour the mixture into the frying pan. Panaskanlah minyak pada frying pan itu atau uh, panci masak dan juga tuangkanlah adonannya ke dalam frying pan berisi minyak tadi atau yang sudah dihangatkan tadi, minyak yang sudah dihangatkan. Kemudian setelah 4 adalah 2. Then turn omelet with a spatula when it browns. Kemudian baliklah omelet itu dengan spatula ketika warnanya sudah kecoklatan. Dan yang terakhir, next, cook both side and it is ready to serve. Kemudian masaklah kedua sisi dan akhirnya sudah siap untuk dihidangkan. Tipsnya, ketika kita menemukan soal mengurutkan kalimat seperti ini, umumnya kalimat pertama itu ditandai oleh ini eh, kon, sequence apa
penanda urutan berbunyi first atau second, third, dan lain sebagainya. Ini yang bagian first merupakan mencirikan dia bagian awal, sedangkan yang bagian akhir itu biasanya mengandung kalimat berbunyi ready to serve, siap untuk dihidangkan. Sesuatu yang sudah siap dihidangkan berarti kan artinya prosesnya sudah selesai. Ini bisa menandakan bahwa ini kalimat nomor 5 adalah kalimat yang paling terakhir. Sedangkan tadi first, karena ada kata pertama-tamanya atau firstnya ini, dia mencirikan dia merupakan kalimat yang paling pertama dalam teks prosedur ini. Selesai, maka yang tepat nomor 5 antara B dan juga E. Oke. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Determine whether the following statements are true or false. Tentukanlah apakah pernyataan di bawah ini itu benar atau salah berdasarkan apa yang ada di teks. Sekarang kita baca dulu teksnya. Faster planes and cheaper flights are making it easier than ever before for people to travel. In the most developed societies, visiting exotic places is a sought-after status symbol. The tourism industries of both developed and developing countries have recognized this fact and are learning to take advantage of it. Jadi, dijelaskan di sini bahwa pada zaman sekarang itu pesawat itu sudah menjadi semakin cepat dan juga harga biaya tiketnya sudah semakin murah. Yang ini membuat para masyarakat itu semakin mudah untuk melakukan perjalanan dari satu tempat dan ke tempat yang lain. Dan ini menjadi suatu hal yang sedang dipelajari oleh industri, oleh negara-negara yang sedang berkembang maupun negara yang sudah maju, bahwa mereka sedang belajar untuk bagaimana sih cara mengambil kesempatan atau mengambil keuntungan dari meningkatnya industri wisata ini. There are, however, some problems associated with this new industry. Firstly, there is the increasing crime rate. Some locals tourists as an easy prey because not only are they in unfamiliar territory and therefore less able to take care of themselves, but also they carry visible items of wealth, such as cameras and jewelry, which can be disposed of quickly for profit. Namun, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan industri ini, industri tourism ini atau industri wisata ini. Masalah pertama itu berkaitan dengan meningkatnya rasio kriminal, di mana banyak turis yang menjadi sasaran yang sangat mudah bagi para kriminal karena mereka berada di wilayah yang mereka tidak ketahui atau unfamiliar. Dan juga mereka sering membawa barang-barang yang menunjukkan kekayaan seperti kamera yang mahal ataupun perhiasan yang sangat menarik di mata para kriminal yang bisa digunakan untuk mencari keuntungan secara tidak benar atau haram. Another major problem is health. With greater mobility comes greater danger of spreading contagious diseases around the world. One carrier returning home could easily start an epidemic before their illness was diagnosed. Moreover, the emergence of many diseases which resist antibiotics is causing scientists to be increasingly concerned about this issue. Masalah lainnya itu berkaitan dengan kesehatan. Dengan semakin mudahnya mobilitas orang, itu juga meningkatkan resiko menyebarkan penyakit yang menular di seluruh dunia. Contohnya seperti satu pembawa virus yang pulang ke rumah bisa dengan mudahnya memulai suatu epidemi virus sebelum penyakit mereka itu bisa didiagnosa. Lebih jauh lagi, munculnya penyakit-penyakit baru yang juga bisa menahan antibiotik itu menyebabkan para ilmuwan itu menjadi semakin perhatian terhadap isu kesehatan ini. Kemudian, also to be considered is the natural environment, which can be seriously threatened by too many visitors. Australia's Great Barrier Reef, for example, is in danger of being destroyed by tourists, and there are plans to restrict visitors to some of the more delicate coral cays. Jadi permasalahan lainnya yang harus dipertimbangkan juga berkaitan dengan lingkungan alamnya yang bisa sangat terdampak jika terlalu banyak pengunjung yang mengunjungi wilayah tersebut. Contohnya seperti Australia's Great Barrier Reef yang sedang
dalam ini ya resiko untuk bisa dirusak oleh para turis yang mendatangi tempat itu dan tidak bertanggung jawab ketika mengunjungi tempatnya. These are just three of the reasons why any country should be wary of committing itself to an extensive tourism program. Jadi tadi itu adalah hanya tiga dari sekian banyak alasan kenapa suatu negara itu harus mempertimbangkan kembali jika mereka ingin berinvestasi dalam mengembangkan tourism atau wisata. Oke, sekarang kita tentukan pernyataan satu 2 3 pada soal nomor 6 ini apakah true atau false. Nomor satu, why does the natural environment become one of the serious problem associated with the faster planes and cheaper flight? Because it can increase crime rate. Kenapa lingkungan alam menjadi salah satu masalah serius yang berkaitan dengan perjalanan pesawat yang lebih cepat dan lebih murah? Karena bisa meningkatkan rasio kriminal. Kalau kita lihat pernyataan nomor satu antara pertanyaannya dengan jawabannya itu tidak relevan atau tidak nyambung. Natural environment tidak ada kaitannya dengan crime rate atau rasio kriminal. Jadi, natural environment ini memiliki kaitan jika berkaitan dengan terlalu banyak visitor atau terlalu banyak pengunjung yang mendatangi daerah tersebut. Sedangkan crime rate, increase crime rate, meningkatnya rasio kriminal ini berkaitan dengan banyaknya turis yang membawa items of wealth atau item yang menunjukkan atau barang-barang yang menunjukkan kekayaan. Maka dari itu, tidak ada hubungan antara natural environment dengan increasing crime rate, meningkatnya rasio kriminal. Maka nomor satu, karena tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam teks, maka dia merupakan pernyataan yang false atau tidak benar. Soal nomor dua, the crime rate increasing due to the new industry because some tourists carry visible items of wealth. Rasio kriminal ini meningkat karena beberapa wisatawan atau turis membawa items of wealth, visible items of wealth, atau barang-barang yang menunjukkan kekayaan. Ini barulah pernyataannya benar, nyambung atau relevan antara increasing crime rate atau meningkatnya rasio kriminal dengan turis yang membawa barang-barang mewah. Maka dia merupakan pernyataan yang true. Lanjut ke nomor 3. One carrier returning home could easily start an epidemic before their illness was diagnosed. Satu carrier virus atau orang pembawa virus kembali ke rumah bisa dengan mudahnya memulai suatu epidemi sebelum penyakit mereka bisa didiagnosa. Ini betul karena apa yang dituliskan di sini sesuai dengan apa yang ada di teksnya. Maka dia merupakan pernyataan yang true. Maka polanya sudah ketemu, false, true, dan true. FTT. Jawabannya adalah yang C. Lanjut, soal nomor 7. An alliance could answer the growing threat from Google and Facebook. Kerjasama bisa menjawab permasalahan dari Google dan juga ancaman dari Google dan juga Facebook. Soal nomor 7 juga sama, jenisnya adalah true false. Jadi kita baca dulu teksnya supaya bisa menemukan apakah dia true atau false. Apple, which has stumbled in its efforts into social media, has talked with Twitter in recent months about making a strategic investment in it, according to people briefed on the matter. Although Apple has been hugely successful in selling phones and tablets, it has little traction in social networking, which has become a major engine of activity on the web and on mobile devices. Social media are increasingly influencing the ways people spend their time and money, important consideration for Apple, which also sells applications, games, music, and movies. Jadi dijelaskan di sini bahwa Apple ini sedang berusaha untuk membuat suatu media sosial atau platform media sosial. Dan mereka sudah berbicara dengan Twitter tentang membuat strategi investasi di dalam Twitter, dalam perusahaan Twitternya. Tapi meskipun Apple ini sudah sangat sukses dalam menjual HP dan juga tablet, ternyata mereka masih belum banyak berpengalaman dalam social networking atau membuat social network lah yang menjadi salah satu penggerak
banyak penggerak aktivitas yang terjadi di web dan juga di aplikasi atau di perangkat mobile atau HP-HP kita. Social media are increasingly influencing the ways people spend their time. Sosial media ini sangat mempengaruhi bagaimana cara orang itu menghabiskan waktu mereka dan juga uang mereka. Dan ini menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting bagi Apple karena mereka juga menjual aplikasi, game, musik, dan juga film-film. Apple has considered an investment in the hundreds of millions of dollars, one that could value Twitter at more than 10 billion, up from an 8.4 billion valuation last year, these people said. Jadi Apple ini sudah mempertimbangkan investasi dengan jumlah yang luar biasa banyak. Salah satunya itu bisa membeli Twitter dengan harga lebih dari 10 miliar dolar. Kemudian, there is no guarantee that the two companies, which are not in negotiation at the moment, will come to an agreement. But the earlier talks are a sign that they may form a stronger partnership amid intensifying competition from companies like Google and Facebook. Tidak ada jaminan bahwa kedua perusahaan itu, antara Apple dengan Twitter, akan mencapai suatu persetujuan atau agreement atau kesepakatan. Tapi obrolan mereka di awal itu mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan menciptakan suatu kerjasama yang lebih kuat dan di tengah-tengah kompetisi yang semakin ketat dari perusahaan seperti Google dan juga Facebook. Apple has not made many friends in social media. Its relationship with Facebook, for example, has been strained since a deal to bid Facebook feature into Bing, Apple's music-centric social network, fell apart. Facebook is also aligned with Microsoft, which owns a small stake in it. And Google, an Apple rival in the phone market, has been pushing its own social network, Google Plus. Jadi dijelaskan di sini bahwa Apple itu belum banyak memiliki rekanan dalam dunia sosial media. Contohnya kerjasamanya dengan Facebook, contohnya sudah gagal, dinyatakan gagal karena ternyata Facebook itu sudah bekerja sama dengan Microsoft dan juga Google yang merupakan rivalnya si Apple ini juga sudah membuat sosial media mereka sendiri bernama Google Plus. Sekarang kita tentukan apakah kalimat 1, 2, 3 merupakan true atau false. Pernyataan nomor 1, the news is about Apple's plan to cooperate with Twitter. Berita di atas itu merupakan menjelaskan tentang rencana Apple untuk bekerja sama dengan Twitter. Ini merupakan pernyataan yang true. Karena tadi dijelaskan dalam beritanya ada rencana bahwa Apple akan bekerja sama dengan Twitter dalam membuat media sosial, meskipun belum terjadi. Kemudian, nomor 2, according to the news, Apple has not been very successful in selling game and applications. Menurut berita di atas, Apple ini belum terlalu sukses dalam menjual game dan juga aplikasi. Ini merupakan pernyataan yang false, karena di sini disebutkan bahwa Apple itu bukan tidak sukses dalam menjual game dan aplikasi, tapi mereka itu belum sukses dalam membuat media sosial, bukan dalam menjual game dan aplikasi. Jadi kalimatnya belum tepat sesuai dengan apa yang dituliskan dalam teksnya. Lanjut pernyataan ketiga, but the earlier talks are a sign that they may form a stronger partnership. The underlying word means collusion. Tapi obrolan mereka di awal itu menunjukkan atau mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan menciptakan kerjasama yang lebih kuat. Dijelaskan di sini, dikasih keterangan bahwa kata yang di garis bawah ini memiliki makna collusion. Nah, kita ketahui collusion sendiri adalah kerjasama dalam konteks negatif. Sedangkan yang kita lihat dari teksnya tadi, partnership yang disebut di sini, di dalam kalimat ini, maksudnya adalah kerjasama dalam hal positif, kerjasama perusahaan yang ditujukan untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya positif. Kalau diartikan sebagai collusion, maka belum tepat, menjadi salah. Partnership di sini bukanlah bermakna kolusi atau kerjasama dalam hal yang negatif. Maka dari itu, karena pernyataan nomor 3 ini tidak sesuai dengan apa yang ada di teks, dia merupakan pernyataan yang false.
Maka polanya adalah TFF. Jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 8. Soalnya berbunyi, Why did Indonesia fail to qualify for next year's AFC U22? Kenapa Indonesia gagal kualifikasi dalam AFC U22 tahun depan? Sekarang kita baca teksnya. Ini merupakan teks berita. Indonesia wins 2-0 but falls short of qualifying. Indonesia put in impressive performance in their 2-0 defeat of Singapore, but still failed to qualify for next year's AFC U22 Soccer Championship after finishing a third place at the end of Group E matches in Pekanbaru, Riau on Sunday. Dari paragraf satu saja, kita sebetulnya sudah bisa menjawab soal nomor 8 tadi. Jadi, kenapa Indonesia gagal kualifikasi dalam AFC U22? Karena di sini disebutkan bahwa meskipun Indonesia itu sudah mengalahkan Singapura 2-0, mereka masih gagal masuk AFC U22 karena mereka finish a third place at the end of Group E. Mereka hanya bisa berada pada posisi ketiga dalam match grup ini, grup E. Maka dari itu, karena mereka hanya berada pada posisi tiga, mereka belum layak atau dianggap belum layak masuk ke tahap berikutnya, yaitu lolos ke AFC U22. Maka dari itu, alasan kenapa Indonesia masih gagal untuk kualifikasi AFC U22, karena mereka finish pada posisi ketiga. They finish in the third place. Lanjut ke nomor 9. How did Agung Supriyanto get his second goal? Bagaimanakah Agung Supriyanto mendapatkan gol keduanya? Sekarang kita lihat di sini, lanjut ke paragraf berikutnya. The two goals for the home side, which welcome coach Aji Santoso back to the sidelines from a 4 match suspension, both came in the second half from Agung Supriyanto. He scored his first goal from the penalty box before finding his second several minutes later. He beat a defender with a swift maneuver from the right flank and had the goalkeeper gasping as his thunderous goal blasted into the far post. Di sini disebutkan second, jadi gol pertama dan gol kedua itu sama-sama dimasukkan oleh Agung Supriyanto. Jadi dialah orang yang memasukkan golnya. First goal-nya dilakukan melalui penalty box dan gol keduanya itu terjadi beberapa menit kemudian, di mana he beat a defender with a swift maneuver. Dia mengalahkan defender atau back-nya lah, pemain belakangnya dengan manuver yang lincah, swift maneuver. Maka dari itu, jawabannya adalah E. He beat a defender with a swift maneuver. Ini adalah cara yang digunakan oleh tadi Agung Supriyanto dalam memasukkan gol keduanya menurut teks yang sudah kita baca tadi. He beat a defender with a swift maneuver. Ini kuncinya kurang tepat. Lanjut ke soal nomor 10. What is the main idea of paragraph 1? Apa gagasan utama dari paragraf 1? Nah, tips mencari gagasan utama dalam suatu paragraf, kita ketahui bahwa gagasan utama itu bisa berada di posisi kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam suatu paragraf. Maka dari itu cukup kita baca mungkin satu kalimat pertamanya saja. Indonesia put an impressive performance in their 2-0 defeat of Singapore, but still failed to qualify for next year's AFC U22 Championship. Jadi dijelaskan di sini bahwa Indonesia itu meskipun memiliki kemampuan eh, performa yang sangat impresif, sangat luar biasa dalam mengalahkan Singapura, tapi masih gagal dalam kualifikasi AFC U22. Maka yang manakah yang paling tepat menggambarkan fakta itu adalah yang A. Indonesia failed to qualify for next year's AFC U22 despite their winning over Singapore. Indonesia masih gagal dalam kualifikasi AFC U22 meskipun mereka menang melawan Singapura. Nomor 10A, sekarang lanjut nomor 11. Charles Darwin's theory of evolution believed that, jadi teori evolusinya Charles Darwin itu mempercayai bahwa apa? Untuk bisa menjawabnya, mari kita baca teksnya.
Charles Robert Darwin was born in Shrewsbury, England, on February 12, 1809. He came from a wealthy family and never had to work. He studied medicine and theology. In 1831, he graduated from University of Cambridge with a degree of theology. Jadi ada seseorang bernama Charles Robert Darwin. Dia lahir di England dan dijelaskan bahwa dia berasal dari keluarga yang kaya dan tidak pernah harus bekerja. Nah, si Darwin ini belajar tentang obat-obatan, medicine, dan juga teologi. Pada tahun 1831, dia lulus dari University of Cambridge dengan sarjana teologi. He began a career as a scientist quite by chance. On December 27, 1831, 22-years-old Charles Darwin joined the crew of the HMS Beagle as a naturalist. The 5 years expedition collected hydrographic, geologic, and meteorologic data from South America and many other regions around the world. Darwin's own observation on this voyage led to his theory of natural selection. Jadi Darwin itu memulai karirnya sebagai seorang ilmuwan itu ternyata dari suatu kebetulan gitu. Pada bulan Desember, Charles Darwin itu mengikuti kru kapal bernama HMS Beagle. Dia mengikutinya sebagai seorang naturalis. Kemudian, ekspedisi 5 tahun ini mengambil data hidrografis, geologis, dan meteorologis dari Amerika Selatan dan juga berbagai wilayah lain dari seluruh dunia. Nah, observasinya Darwin dalam perjalanan ini menggiringnya atau membawanya kepada munculnya teori selection, natural selection, theory of natural selection, teori seleksi alam. Kemudian, Charles Darwin was greatly influenced by the geologist Adam Sedgwick and naturalist John Henslow in his development of the theory of natural selection, which was to become the foundation concept supporting the theory of evolution. Darwin's theory holds that environmental effects lead to varying degrees of reproductive success in individuals and groups of organisms. Natural selection tends to promote adaptation in organisms when necessary for survival. This revolutionary theory was published in 1859 in Darwin's now famous On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Jadi Charles Darwin dalam membuat teorinya itu banyak dipengaruhi oleh geologis bernama Adam Sedgwick dan juga naturalis John Henslow dalam mengembangkan teori natural selection-nya. Nah, teori natural selection ini menjadi konsep dasar dalam mendukung teori evolusi buatannya Darwin juga. Darwin's theory holds that environmental effects lead to varying degrees of reproductive success. Jadi teorinya Darwin mengatakan bahwa efek dari lingkungan itu bisa merujuk pada eh, derajat kesuksesan reproduksi yang berbeda-beda dalam individu dan juga kelompok organisme. Natural selection tends to promote adaptation. Seleksi alam cenderung memaksa adaptasi dalam organisme ketika mereka ingin survive atau ingin bertahan hidup. This revolutionary theory was published in 1859. Teori ini dipublikasikan pada buku yang berjudul ini. Nah, sekarang kita jawab nomor 11. Charles Darwin's theory of evolution believed that teori evolusinya Darwin itu percaya bahwa apa? Jawabannya adalah environment affected natural selection. Dijelaskan di sini bahwa lingkungan itu mempengaruhi seleksi alam. Di bagian nah ini Darwin's theory holds that environment leads to varying degrees. Kemudian ini, oh, jadi di teorinya Charles Darwin menjelaskan bahwa teori evolusinya dijelaskan bahwa eh, dampak dari lingkungan ini akan mempengaruhi seleksi alam yang terjadi pada eh, organisme-organisme tertentu. Lanjut ke nomor 12. How was Darwin's theory of natural selection developed? Bagaimanakah teori natural selection buatannya Darwin itu dikembangkan?
adalah dengan cara uh, adapted by the necessary of survival. Nah, ini dijelaskan pada kalimat ini yang saya tandai berwarna kuning. Natural selection tends to promote adaptation in organisms when necessary for survival. Teori seleksi alam itu memaksa para organisme untuk beradaptasi jika mereka ingin survive, jika mereka ingin bertahan hidup. Maka dari itu nomor 12 jawabannya adalah yang A. Sekarang lanjut ke nomor 13. The famous Darwin theory was published based on apa? Jadi teorinya Darwin yang tadi itu, yang terkenal itu dipublikasikan berdasarkan apa? Berdasarkan teori yang sudah dulu dikembangkan oleh para ilmuwan-ilmuwan lain seperti di sini disebutkan ada geologis Adam Sedgwick dan juga naturalis John Henslow. Jadi orang-orang inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Darwin dalam mempublikasi teorinya. Theories developed by other scientists. Jawabannya nomor 13 adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 14. Soalnya berbunyi, what is the cost of the material needed to fix the damage according to Mr. Liverpool? Berapakah biaya material yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan menurut Mr. Liverpool? Nah, soal nomor 14 ini merupakan teks berjenis letter atau teks surat di mana ada seorang bernama ini Matthew Liverpool mengirimkan surat kepada Mr. Green dan suratnya berisi I am writing concerning claim 760. The amount that your adjusters have set for the damage caused by Hurricane Harry to my barn is unacceptably low. The amount that your company has offered would not even allow doing the work myself, as the materials alone would cost almost $300 more than your estimate. I'm including the estimate from our independent contractors that I have asked to inspect the damage to my barn, and their estimates vary between 1,500 and 1,750. I would like your company to take into consideration the estimates I have provided and reevaluate your settlement offer. If you continue to deny the fact that your offer is unacceptably low, I will need to seek legal counsel. I will appreciate your immediate attention to this matter. Jadi maksud isi keseluruhan teksnya adalah ini merupakan teks membahas tentang klaim asuransi. Ada seseorang bernama Mr. Liverpool, dia itu memiliki suatu perusahaan peternakan atau barn. Nah, eh, pada suatu hari, peternakan yang dimiliki oleh Mr. Liverpool ini terdampak oleh bencana alam Hurricane Harry atau angin topan beliung mungkin, angin puting beliung. Nah, angin puting beliung ini membuat kerusakan yang cukup signifikan terhadap barn atau peternakan yang dimiliki oleh Mr. Liverpool. Nah, karena peternakan ini diasuransikan kepada suatu perusahaan yang dimiliki oleh Mr. Green, maka Mr. Liverpool sedang berusaha untuk klaim asuransi terhadap kerusakan yang terjadi di peternakannya. Nah, tapi setelah pegawainya dari perusahaan asuransi itu datang dan menginspeksi kerusakan, biaya yang mau diganti rugi oleh pihak asuransi itu masih terlalu murah atau tidak sesuai dengan kebutuhan perbaikan yang seharusnya dibutuhkan untuk memperbaiki keseluruhan kerusakan yang terjadi di peternakan itu. Yang mana harusnya biayanya itu sekitar 1.500 sampai 1.750 dolar. Sedangkan pihak asuransi hanya bisa mengganti dengan jumlah yang bahkan tidak cukup untuk membayar atau membeli materialnya saja, belum untuk membayar teknisinya atau tukangnya. Jadi biaya yang mau diganti oleh asuransi itu jumlahnya masih terlalu sedikit dan si pemilik peternakan ini mau meminta para perusahaan asuransi ini untuk mempertimbangkan kembali biaya ganti ruginya agar lebih sesuai dengan estimasi yang sebetulnya dibutuhkan, yaitu 1.500 sampai 1.750. Maka dari itu, soal nomor 14. What is the cost of the material needed to fix the damage according to Mr. Liverpool?
Berapakah biaya material yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan menurut Mr. Liverpool? Maka yang tepat adalah sesuai ini, sesuai apa yang sudah disebutkan dalam suratnya tadi, yaitu sekitar 1.500 sampai 1.750 adalah yang ini. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 15. It can be inferred from this letter that bisa disimpulkan dari surat ini bahwa jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi keseluruhan isi, jadi soal inferred seperti ini, infer adalah meminta kita untuk menyimpulkan kesimpulan, menyimpulkan keseluruhan isi teks menjadi satu kalimat, yang kalimat itu bisa mewakili keseluruhan isi teksnya. Dan yang dari opsi A sampai E di sini, yang paling tepat untuk mewakili keseluruhan isi teks adalah yang di mana disebutkan di sini bahwa Mr. Liverpool was disappointed by the estimate made by Mr. Green's adjusters. Jadi menunjukkan kekecewaan Mr. Liverpool sebagai pihak pemilik barn tadi itu dengan kecewa karena estimasi yang dibuat oleh perusahaan Mr. Green ini terlalu rendah atau tidak sesuai dengan kebutuhan aslinya. Maka 15 jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 16. Soal 16 ini suatu teks membahas tentang suatu fenomena alam bernama geyser. Nomor 19, how geyser is produced? Bagaimanakah geyser diproduksi? Kita lihat teksnya dulu. A geyser is the result of underground water under the combined condition of high temperatures and increased pressure beneath the surface of the earth. Since temperature rises approximately 1 Fahrenheit for every 60 feet under the Earth's surface, and pressure increases with depth, the water that seeps down in cracks and fissures until it reaches the very hot rock in the Earth's interior becomes heated to temperature in excess of 290 Fahrenheit. Because of the greater pressure, the water shoots out of the surface in the form of steam and hot water. The result is a geyser. In order to function, then, a geyser must have a source of heat, reservoir where water can be stored until the temperature rises to a stable point, an opening through which the hot water and steam can escape, and underground channels for resupplying water after an eruption. Dari paragraf 1 menjelaskan bagaimana sih geyser itu bisa terjadi, di mana geyser ini bisa terjadi atas kombinasi kondisi antara temperatur yang tinggi, temperatur atau suhu yang tinggi, dan juga tekanan yang semakin meningkat di bawah permukaan bumi. Karena temperatur itu setiap kita masuk 60 meter atau 60 kaki di bawah permukaan bumi, itu temperaturnya akan meningkat 1 Fahrenheit tiap 60 kaki. Dan juga tekanannya juga akan meningkat semakin kita masuk ke dalam inti bumi atau ke dalam tanah gitu. Lanjut. The water that seeps down in crack and fissures until it reaches very hot rock. Jadi, jika ada air yang menyerap masuk ke dalam retakan-retakan yang ada di permukaan bumi dan menyentuh bagian hot rock di dalam interior bumi atau bagian dalam bumi, itu airnya akan menghangat atau menjadi panas, menjadi temperaturnya mencapai lebih dari 290 Fahrenheit. Nah, karena adanya tekanan yang lebih besar atau greater pressure, air yang tadi masuk ke dalam inti bumi dan menempel dengan hot rock itu ditembak keluar lagi ke permukaan bumi dalam bentuk uap dan juga air panas. Nah, uap dan air panas ini keseluruhan fenomenanya bernama geyser. Nah, agar geyser bisa terjadi, itu suatu geyser harus memiliki source of heat atau sumber panas. Kemudian dia harus memiliki reservoir atau tempat penyimpanan di mana air bisa disimpan sampai temperaturnya tidak stabil. Kemudian an opening, bukaan di mana air panas dan juga uap tadi bisa keluar dari permukaan bumi. Dan juga underground channels for resupplying water after an eruption. Dan juga channel bawah tanah atau saluran bawah tanah untuk mengisi ulang air setelah erupsi. Kemudian
Favorable conditions for geyser exist in some regions of the world, including New Zealand, Iceland, and the Yellowstone National Park area of the United States. The most famous geyser in the world is Old Faithful in New York, in Yellow Park, sorry. Old Faithful erupts after almost every hour, rising to a height of 125 to 170 feet and expelling more than 10,000 gallons during each eruption. Kondisi yang cocok untuk geyser ada atau geyser supaya bisa terjadi itu ada pada tempat-tempat seperti New Zealand, Iceland, dan juga Yellowstone National Park. Nah, salah satu geyser yang paling terkenal di dunia adalah bernama Geyser Old Faithful, berada di Yellow Park. Sekarang kita jawab nomor 16. How is geyser produced? Jadi geyser ini bagaimanakah bisa terbentuk? Jadi geyser itu terbentuk dari air panas dan juga temperatur dari batuan panas yang terjadi di permukaan bumi. Maka yang paling tepat adalah ini, yang E. By the hot water and temperature of hot rock that occurs on Earth's surface. Seperti itu. Maka nomor 16 adalah jawabannya yang E. Sekarang 17. Steam and hot water shoots out of the surface because of uap dan juga air panas itu ditembakkan keluar ke permukaan bumi karena adanya apa? Di sini disebutkan tadi di dalam teksnya bahwa nih, because of the greater pressure, the water shoots out of the surface in the form of steam and hot water. Jadi apa yang menyebabkan uap dan air panas itu keluar dari permukaan bumi lagi? Karena adanya greater pressure atau tekanan yang lebih besar dari bawah bumi, dari inti bumi, yang memaksa air tadi untuk ditembak keluar ke permukaan bumi. Maka 17 jawabannya adalah C. Nah, lanjut ke soal nomor 18. Reservoir where the water can be stored will be after eruption and resupplying again. Mohon maaf, ini soal nomor 18 sepertinya instruksinya belum jelas atau tidak jelas. Maka dari itu bisa kita lewati saja soal nomor 18. Hmm, oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Titik-titik and expelling more than 10,000 gallons during each eruption. The underlined word is closest in meaning to. Jadi kata expelling di sini memiliki makna paling dekat dengan kata apa? Yang paling tepat adalah discharge. Discharge ini diartikan sebagai mengeluarkan, expelling juga artinya mengeluarkan. Kalau heating artinya menghangatkan, melting melelehkan, wasting membuang, supplying adalah mengisi. Makanya ini mohon maaf kunci jawabannya belum tepat. Yang paling tepat adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 20 sampai 22. What is the main purpose of visiting these places? To support conservation or to relax? Ini adalah jenis soal kategorisasi di mana kita diminta untuk mengkategorikan tiga objek wisata yang disebutkan dalam teks ini, apakah masuk ke kelompok conservation atau kelompok relaxation. Sekarang kita baca dulu. Bali, a beautiful island in Indonesia, is known for its stunning landscapes and rich culture. While many come from the beaches and temples, the island also offers natural attractions that amaze natural lovers from around the world. From national parks and waterfalls to terraced rice fields, Bali is full of natural beauty. In the west lies West Bali National Park, a peaceful area filled with green forest, calm mangrove swamps, and colorful coral reefs around the sea. The air is fresh and the scenery feels untouched. One of the park's most special sights is the Bali starling, a rare white bird with bright blue around its eyes. Its soft song adds magic to the quiet forest. Visitors can walk along clear paths and enjoy the rich variety of plants and animals in this protected area. Heading north, travelers find the scenic Munduk waterfall, surrounded by green hills and forests. Water flows gently over rocky cliffs into a cool, clear pool. Mist rises into the air, mixing with the calming sound of falling water.
The walk to the waterfall passes through narrow paths lined with coffee and clove trees. Their fresh scent fills the air, offering a pleasant and peaceful experience. Munduk is the perfect place to relax and enjoy Bali's natural charm. Near the cultural center Ubud, the famous Tegal Alang rice terraces stretch across the hills in green steps. These terraces are shaped by generations of farmers who work the land by hand. In the morning, mist rises above the fields, and sunlight reflects off the water in the paddies. Farmers in white-brimmed hats plant rice carefully, their feet sinking into the soft earth. Water flows gently through small canals, keeping the fields healthy and green. The quiet surroundings and slow rhythm of farm life create a peaceful and inspiring scene. These natural wonders highlight Bali's dedication in preserving its environmental and cultural treasures. By exploring these sites, tourists not only experience the island's scenic beauty, but also support ongoing conservation efforts, helping to ensure that Bali's wonders last for future generations. Maka dari itu, sekarang kita coba kelompokkan apakah Munduk Waterfall tadi yang dijelaskan, dan kemudian West Bali National Park dan juga Tegal Alang Rice Terraces termasuk dalam kelompok conservation atau relaxation. Tadi kita tahu bagian Munduk Waterfall itu yang nomor 2 ini itu cocok untuk perfect place to relax and enjoy Bali's natural charm. Di sini disebutkan bahwa Munduk Waterfall itu adalah tempat yang sempurna untuk relaksasi dan menikmati uh, keindahan natural atau keindahan alam dari Bali. Maka dari itu, Munduk Waterfall masuk ke dalam kelompok relaxation atau R. Maka opsinya antara D atau E. Sekarang kita lihat West Bali National Park. Kita lihat di sini disebutkan bahwa West Bali National Park adalah suatu tempat protected area atau area yang dilindungi atau area yang dijadikan sebagai tempat konservasi. Maka dari itu, West Bali National Park masuk dalam kategori konservasi RCR. Maka jawabannya adalah yang D. Begitu juga dengan Tegal Alang Rice Terraces. Di sini disebutkan bahwa hmm, nah ini disebutkan bahwa eh, situasi atau atmosfer yang ada di Tegal Alang Rice Terraces ini adalah peaceful dan inspiring, di mana tempat ini cocok untuk relaksasi. Maka Tegal Alang adalah tempat yang relaksasi, West Bali National Park adalah konservasi, dan Munduk Waterfall adalah relaksasi. Maka R, C, R. Nomor 21, the text mainly talks about Bali's what? Teks tersebut itu secara umum menceritakan tentang apanya Bali, yaitu stunning nature and remarkable sights, Ah, kondisi alam yang luar biasa dan juga situs-situs yang sangat luar biasa yang ada di Bali. 21 adalah C. Lanjut ke soal nomor 22. Which parts of the text best support the description of Bali as Bali is full of natural beauty? Bagian manakah dari teks di atas yang paling cocok untuk mendukung deskripsi Bali sebagai Bali penuh dengan keindahan alam? Jadi yang perlu kita pilih dari opsi 1 sampai 5 ini adalah mana saja yang menggambarkan bahwa Bali ini eh, penuh dengan keindahan alam. Artinya penuh dengan keindahan yang alamiah, bukan keindahan yang buatan. Nomor 1, a peaceful area filled with green forest, calm mangrove swamps, and colorful coral reefs along the sea. Nah, ini menggambarkan eh, hal yang natural atau hal yang alamiah yang ada di Bali. Maka nomor 1 termasuk. Kemudian, these terraces are shaped by generations of farmer who work the land by hand. Ini bukan menunjukkan sesuatu yang natural. Bahkan nomor 2 pasti tidak masuk dalam ke deskripsi natural beauty. Nomor 3, water flows gently over rocky cliffs into a cool, clear pool, mist rises into the air, and mixing with the calming sound of falling water.
Ini menjelaskan tentang lingkungan yang ada di sekitar air terjun, yang mana ini merupakan fenomena natural atau keindahan natural, keindahan alam. Maka tiga termasuk satu, tiga. Kemudian, in the morning, mist rises above the field and sunlight reflects off the water in the paddies. Ini juga merupakan penggambaran dari kondisi natural atau kondisi alam yang ada di bawah. Kan ini juga termasuk. Maka jawabannya adalah satu, 3, dan 4. Lanjut ke soal nomor 23. Soalnya berbunyi, during the internship, what did the writer do every morning? Selama internship itu berarti seperti magang, apa yang dilakukan oleh penulis setiap pagi? Berikut adalah teksnya. Ini merupakan ini ya, teks recount mungkin menjelaskan tentang pengalaman yang terjadi di masa lalu, berjudul My Experience as an Intern at a Sports Club. Last summer, I had the opportunity to work as an intern at a local sports club. It was my first time working in a professional sports environment, and I was both nervous and excited. The internship went through a few phases, starting from orientation until finally jumping in to help during practices and games. On my first day, I met the head coach, who welcomed me and explained my tasks. I had to set up cones for drills, bring water for the players, and check the training schedules. The first few days were challenging because I was not used to the morning routine. Nah, inilah. Every morning, I had to wake up early, arrive on time, and follow instructions carefully. Ini adalah jawaban untuk menjawab soal nomor 23. Apa yang harus dilakukan oleh si penulis setiap pagi? Dia harus woke up early, arrive on time, and follow the instruction. Bangun pagi, datang tepat waktu, dan mengikuti instruksi. Maka nomor 23, menurut dari paragraf kedua ini, adalah yang D. Woke up early, arrive on time, and follow instruction. Lanjut ke soal nomor 24. What are the best words to describe the writer's personality during the internship? Kata-kata apakah yang paling cocok untuk mendeskripsikan sikap atau personality si penulis selama dia mengikuti magang itu? Keterangannya di sini, there is more than one correct answer. Ada lebih dari satu jawaban benar. Click on every answer. Jawablah di setiap jawaban yang benar. Sekarang kita lihat tadi, lanjutkan lagi. I worried about making mistakes, but the coaches were kind and guided me. In the second month of my internship, I was trained to handle emergency situations. I got the chance to put that knowledge into practice when something unexpected happened. During football practice, a player fell and hurt his ankle. Everyone stopped, and I quickly ran to get the first aid kit. I helped the coach assess the injury and ensured the player stayed calm while we got him seated safely. Luckily, it wasn't serious, but the experience reinforced an important lesson. Staying alert and prepared during emergencies can make a big difference. At the end of my internship, the coaches held an evaluation and reflection session where they shared the results of their feedback. They highlighted my strengths in teamwork, responsibility, and communication, and even gave me a club t-shirt as a gift. Nah, ini perlu kita garis bawahi karena ini merupakan kunci dari jawabannya nanti. I felt proud because I had to improve in these areas. It was a great experience and I hope to work in a sports club again in the future. Maka, hmm, sikap-sikap apa saja yang dimiliki oleh si penulis selama dia mengikuti internshipnya? Jawabannya yang tepat adalah mana saja? Careful and ready to help, ini masuk. Kemudian, confident and enjoys working alone, ini tidak masuk. Karena dijelaskan tadi di teksnya bahwa si penulis ini memiliki kemampuan atau kekuatan lebih di bidang teamwork atau kerjasama. Maka working alone atau bekerja sendirian ini tidak relevan atau tidak merupakan jawaban yang tepat. Kemudian responsible and willing to learn, tanggung jawab dan siap untuk belajar. Ini juga masuk. Kemudian friendly and works well with others. Ini juga masuk. Friendly artinya adalah mudah berteman atau mudah bergaul dan
Bisa bekerja dengan baik dengan orang lain. Works well with others. Maka jawabannya satu, 3, dan 4. Yang B. Lanjut ke soal yang terakhir. Oh, what will the writer most likely do after finishing the internship? Apa yang paling mungkin untuk dilakukan si penulis setelah dia menyelesaikan magangnya? Jawabannya ada di bagian terakhir dari teks tadi. Nah, nih. It was a great experience, and I hope to work in a sports club again in the future. Jadi dia memiliki harapan besar bahwa suatu hari nanti dia bisa memiliki kesempatan kerja lagi di dalam klub olahraga setelah dia menyelesaikan internshipnya tadi. Jadi apa yang mungkin akan dilakukan adalah look for another chance to work in a sports club. Nah, demikianlah tadi 25 soal yang sudah kita bahas dari latihan soal tryout TKA B13 Bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.